Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikomikota dan oomikota. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohmah, nomor induk mahasiswa 19081060071. Perkenalkan, nama saya Rizka Uliardini dengan NIM 1908106074. Saya Syanul Fadila, nomor induk mahasiswa 1908106042. Saya Riza Zulfida, nomor induk mahasiswa 1908106050. Apa sih yang dimaksud dengan mikomikota? Filum mikomikota atau sering disebut juga dengan jamur lendir merupakan protista mirip jamur yang protoplasmanya tanpa dinding sel. Beberapa spesies mikomikota memiliki pigmen yang terang yang biasanya berwarna kuning atau orange. Akan tetapi pada jamur lendir ini tidak melakukan fotosintesis. Di dalam siklus hidup mikomikota terdapat kumpulan sel amoeboid yang disebut dengan plasmodium. Plasmodium tersebut dapat tumbuh dengan diameter mencapai beberapa sentimeter. Serta plasmodium tersebut akan hidup di tempat-tempat yang lembab, misalnya seperti di tanah yang lembab, batang pohon yang membusuk, dan dedaunan yang mulai membusuk. Yang nantinya plasmodium tersebut akan membentangkan pseudopodianya untuk mengambil partikel-partikel makanan di tempat hidupnya tersebut. Apabila habitat hidupnya sudah mulai mengering atau tidak ada lagi tersisa makanan, maka pertumbuhan plasmodium tersebut akan terhenti, yang mengakibatkan plasmodium tersebut akan kembali ke tahap siklus hidupnya, yakni reproduksi seksual. Adapun contoh dari jamur lendir yaitu Dictyostelium discoidum yang berperan sebagai pengurai sampah organik dan pemakai bakteri. Pada jamur lendir terdapat dua fase, yang pertama yaitu fase hewan dan yang kedua adalah fase tumbuhan. Yang pertama, fase hewan atau fase berbentuk plasmodium merupakan organisme yang memiliki tubuh seperti lendir, bergerak seperti amuba atau amoeboid, dan bersifat heterotrof. Serta sering disebut juga dengan predator fagosit karena organisme ini dapat menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lainnya. Yang kedua, pada fase tumbuhan atau fase plasmodium mengering membentuk tubuh-tubuh buah yang bertangkai, merupakan fase reproduktif jamur lendir berupa sporangium yang berisi mikrospora, di mana jika telah dewasa, plasmodium tersebut akan menuju ke tempat yang kering yang nantinya akan membentuk badan buah atau fruiting bodies, yang selanjutnya badan buah tersebut akan membentuk sporangium atau kotak spora. Dan ketika sporangium masak akan pecah dan spora tersebut akan tersebar dengan bantuan angin. Selanjutnya, spora yang berkecambah akan membentuk sel gamet yang bersifat haploid, dan sel gamet ini melakukan singami, yaitu peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama atau tidak dapat dibedakan antara jantan dan betina. Hasil dari peleburan tersebut berupa zigot, di mana zigot tersebut akan tumbuh dewasa menjadi plasmodium kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri mikomikota. Yang pertama, mikomikota ini hanya memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Yang kedua, plasmodiumnya ini bergerak dengan gerakan amoeboid. Yang ketiga, pada saat stadium, badan buah menyerupai jamur, sedangkan stadium vegetatifnya mirip amoeba. Yang keempat, makanannya ini berupa partikel, daun-daunan, atau kayu yang membusuk. Yang kelima, jika kondisi lingkungan mendukung, plasmodium ini akan melanjutkan fase vegetatifnya. Kemudian yang keenam yaitu mikomikota ini makan secara fagositosis atau menelan partikel makanan.
Dan yang ketujuh, mikomikota ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oomycota. Jadi oomycota adalah kelompok protista uniseluler yang berfilamen. Dari segi fisik, mereka menyerupai fungi. Oomycota ini dapat hidup di air dan dapat hidup di darat. Untuk oomycota yang hidup di air, mereka ini biasanya hidup dengan zoospore berflagel 2, sedangkan yang di darat itu hidup dengan sporangium dan conidium. Pada umumnya, oomycota ini memiliki peranan yang merugikan, tetapi mereka juga memiliki peranan yang menguntungkan. Di antaranya yaitu peran menguntungkan dari oomycota yang pertama, oomycota digunakan sebagai antibiotik di bidang kesehatan dan kedokteran, kemudian meningkatkan kesuburan tanah, dan yang terakhir berguna sebagai dekomposer atau pengurai sampah. Selain memiliki peran yang menguntungkan, oomycota juga memiliki peran merugikan. Yang pertama, oomycota ini dapat menimbulkan penyakit pada tanaman, kemudian dapat menimbulkan penyakit pada hewan, dan dapat menyebabkan pembusukan pada makanan. Ciri-ciri oomycota. Oomycota memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Yang kedua, sel tunggal yang berfilamen. Yang ketiga, tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang tinggi dan berair. Kemudian, oomycota memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, benang-benang hifa tidak bersekat, melintang atau senositik, sehingga di dalamnya dijumpai inti dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua, dinding selnya terdiri dari selulosa. Yang ketiga, melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk zoospora yang memiliki 2 flagel untuk berenang di dalam air. Kemudian yang keempat, memiliki reproduksi secara aseksual dengan membentuk gamet. Setelah fertilisasi, akan terbentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Struktur oomycota. Yang pertama, dinding sel yang terbuat dari selulosa. Kedua, alat geraknya. Flagel yang dihasilkan dari reproduksi aseksual. Yang ketiga, inti sel yang terdapat pada bagian benang hifa. Yang keempat, ada nutrisi. Kemudian, habitat oomycota. Oomycota umumnya bisa bertahan hidup di tempat yang lembab atau berair. Selanjutnya, reproduksi daur hidup oomycota. Dalam fase vegetatif dari pergiliran keturunannya, sel-selnya memiliki inti diploid, padahal fungi memiliki inti haploid. Berdasarkan kajian biologi molekuler, organisme ini ternyata berhubungan lebih dekat dengan alga coklat dan diatom daripada dengan fungi, sehingga digolongkan dalam filum Heteroconthophyta. Nama ini berasal dari tahap sel motil bergerak yang berciri memiliki 2 flagela tidak sama panjang. Beberapa anggota oomycota memproduksi spora aseksual yang disebut zoospora. Mereka juga memproduksi spora seksual yang disebut oospora. Reproduksi secara aseksual lebih berperan untuk kolonisasi spesies, sedangkan reproduksi secara seksual untuk variasi adaptif dengan lingkungan. Reproduksi aseksual bermula dengan adanya zoosporangium diploid yang berada pada ujung hifa yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak. Di dalam sporangium tersebut dihasilkan spora yang berflagela yang disebut zoospora diploid. Ketika zoospora matang dan jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium baru. Namun jika lingkungannya yang tidak memungkinkan, maka zoospora ini kemudian membentuk sista diploid untuk bertahan hidup. Reproduksi seksual. Reproduksi ini terjadi dengan cara oogami. Di dalam oogonium dibentuk sel telur, sedangkan di dalam antheridium tidak terbentuk sel sperma, tetapi terdapat banyak inti. Jika antheridium bersentuhan atau menempel dengan oogonium, akan menghasilkan saluran fertilisasi yang akan menembus oogonium dan menyediakan jalan bagi perpindahan inti. Pembuatan oosfer atau sel telur menghasilkan zigot. Zigot mempunyai dinding tebal dan tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan seperti udara dingin dan kekeringan. Zigot kemudian akan berkembang menjadi oospora. Setelah mengalami fase istirahat,
atau intinya mengalami reduksi dan selanjutnya tumbuh menjadi individu baru, di mana individu baru ini mula-mula berinti 4, tetapi selanjutnya berinti banyak. Selanjutnya, zigot mengalami germinasi atau perkecambahan untuk terjadinya pembebasan zigot yang dapat mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan individu-individu lainnya. Contoh anggota dari Oomycota yaitu yang pertama ada Saprolegnia sp. Jamur ini umumnya hidup saprofit di bangkai ikan dan serangga baik di darat maupun di air. Miseliumnya berkembang di dalam substrat, sedangkan yang terlihat di luar substrat berfungsi untuk perkembangbiakan. Yang kedua ada Phytophthora sp. Biasanya hidup parasit pada tumbuhan budidaya. Contohnya pada kentang, miselium vegetatifnya berkembang dalam jaringan tubuh inang. Ujung-ujung hifa dapat menjulur keluar tubuh inang melalui stomata. Phytophthora dapat berkembang baik secara generatif dengan cara konjugasi zoospora yang dilakukan dalam laboratorium. Phytophthora sp. tidak hanya menyebabkan penyakit pada tanaman kentang, melainkan dapat pula menyebabkan penyakit pada buah coklat, tanaman lada, kina, kelapa, cengkeh, tembakau, dan jarak. Contoh jamur dari golongan ini antara lain Phytophthora infestans yang hidup parasit pada tanaman kentang, Phytophthora faberi yang hidup parasit pada tanaman karet. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Phytum sp. Berkembang biak pada persemaian yang tanahnya lembab dan mengalami perubahan suhu serta kaya akan bahan organik. Umumnya parasit pada tumbuhan muda atau bibit tembakau, kina, nanas, jahe, bayam, dan kemiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.